Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar membuat pola blus yang dibentuk seperti cap ya, seperti pada gambar contoh bajunya. Nah, untuk pembuatan pola blus berbentuk cap ini saya akan memakai pola yang sudah ada ya, jadi sudah pernah dibuat sebelumnya, yaitu untuk blus ini ya. Kalian bisa lihat lagi videonya bagaimana cara membuat pola badannya. Jadi untuk pola badan blus cap ini caranya sama persis ya. Linknya sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Jadi untuk badan belakang dan badan depan sama caranya. Kalau badan belakangnya ingin dibentuk seperti badan depan juga bisa ya, jadi kalian bisa tambahkan, dan kelebarannya juga bisa kalian tambahkan. Jadi kurang lebih caranya sama ya untuk badannya. Nah, selanjutnya saya akan buat pola kerahnya ya. Pola kerahnya ini sebenarnya caranya juga sudah ada, tapi saya akan membuat dengan cara yang berbeda. Jadi ini adalah kerah Shanghai bulat ya. Saya sudah pernah ajarkan sebelumnya, sedangkan yang sekarang saya akan ajarkan dengan cara yang berbeda ya. Jadi pertama kita ukur dahulu lingkar leher belakang dan lingkar leher depan, kemudian ditambah ya. Kemudian kita buat garis sebesar panjang leher depan ditambah panjang leher belakang. Kemudian kita bisa bagi dua ya. Dari titik ini kita naik 8 sampai 10 cm. Kemudian kita hubungkan ya. Jadi ini yang dibagi dua. Dari sini kita naik 8 sampai 10 cm. Kemudian kita tarik garis. Selanjutnya ini kita naik sebesar lebar atau tinggi kerahnya ya. Ini adalah nanti sebagai tengah depan ya. Ini adalah tengah depan. Di sini saya buat lebar kerahnya atau tinggi kerahnya 3,5 ya. Kemudian kita bentuk. Dan ini siku-siku ya, wajib siku-siku. Kemudian yang ini juga sama ya, jadi semua lebarnya adalah 3,5. Kalian mau lebar 3 cm juga boleh. Dan ini kita buat siku-siku juga ya. Dan ini kita bentuk. Yang ini yang bagian sudut juga kita bentuk ya. Jadi seperti ini ya, simpel saja. Nah, selanjutnya kita ukur ya. Dari sini kemari ya, ini garis yang sudah kita bentuk melengkung ini kita ukur ya. Ukurannya harus sama
dengan ukuran lingkar lehernya ya, lingkar leher belakang ditambah lingkar leher depan. Di sini ukuran saya adalah 26 ya, lingkar leher depan ditambah belakang. Jika kelebihan bisa kita koreksi ya, karena saat kita membentuk melengkung ke atas itu bisa terjadi perubahan ukurannya. Kita bisa koreksi. Selanjutnya kita bisa beri warna. Bagian depan adalah lipatan ya. Jadi seperti ini ya. Cara lain keras Shanghai bulat ya. Jika kalian ininya lebih suka lebih melengkung ke atas, boleh ditambah ya. Kalau ini kan saya buat kurang lebih 8. Jadi kalau kalian lebih suka dia lebih ke atas, maka bisa kalian tambah ukurannya. Jadi semakin dia naik ininya, maka ukuran leher yang sini dia akan lebih mendekati leher ya, atau lebih ketat ya, jadi tidak longgar. Jadi seperti ini ya. Di tengah depan adalah lipatan, jadi pola kerahnya seperti ini. Jadi area sini semakin dia tinggi maka dia semakin ketat ke leher ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat tangannya. Untuk pola tangannya, cara membentuk gunungannya sama ya. Jadi saya akan pakai pola yang kemarin sudah ada. Jadi untuk bagian gunungan ini saya jiplak dari pola yang kemarin. Di sini ukurannya adalah dia yang dikurang setengah ya. Lingkar lengan depan dikurang setengah. Jika kalian ingin yang pakai ditambah 1 juga boleh ya. Ini dikurang setengah karena menggunakan bahan semacam sifon ya. Kalau kalian pakai bahan lain yang lebih kaku bisa ditambah 1. Nah, sini bagian gunungannya saya sudah bentuk atau sudah jiplak dari pola ini ya. Jadi saya tidak buat lagi untuk menghemat waktu. Kalian bisa lihat pada video sebelumnya ya. Ini kemudian kita ambil ukuran panjang tangan ya. Kalian ingin seberapa itu sesuai selera. Jadi dari titik puncak ke bawah sebesar panjang tangan. Di sini saya panjang tangannya adalah 50. Selanjutnya kita buat bentuk standar ya. Jadi seperti ini ya. Kemudian sisi sebelah sini kita bagi 2 dan ini juga kita bagi 2.
seperti ini. Kita beri warna ya, kita beri warna dan kita jiplak ke door slab. Seperti ini ya. Selanjutnya kita akan buka ya. Jadi bagian tangannya kita akan lebarkan. Kita buka berapa itu tergantung selera kalian ingin seberapa lebar ya. Kita buka seperti ini. Seperti ini ya. Jadi besar bukaannya tergantung selera ya. Sebenarnya kalau kalian tidak ingin dibuka juga tidak apa-apa ya. Tetapi kalau tidak dibuka maka capnya itu tidak akan terlalu melebar ya. Jadi pas di bagian tangan kalau kita bentangkan seperti ini, itu akan terasa sesak pada bagian lengannya. Jadi agar dia lebih leluasa, kita bisa buka seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan jiplak bagian badan depan dan belakang ya dengan door slab. Kita akan ngebentuk bagian bawah bajunya ya, bagian bawah badannya ya. Untuk badan depan kita jiplaknya yang sudah kita buka. Nah, untuk bagian sampingnya kalian bisa lebarkan ya kalau ingin lebih lebar ya, tergantung selera aja ya. Sekarang saya akan jiplak bagian badan belakangnya dan depannya ya. Jadi seperti ini ya. Kita buka, kita bentuk seperti ini. Dan bagian ini kita bentuknya melengkung ya. Jadi bukan garis lurus, kita buat melengkung. Jadi ini melengkung. Nah, selanjutnya kita jiplak yang bagian badannya ya. Ini badan belakang. Ini kita jiplak. Yang belakang ini bisa lipatan, bisa juga putus ya. Kalau kalian ingin pakai resleting, berarti bagian tengah belakang ini dibuat putus. Kalau ingin pakai bukaan sedikit di atas, bisa pakai lipatan ya. Jadi bagian sini bukan putus tapi lipatan ya. Jadi ada sambungannya ke sini ya, lipatan. Untuk bagian bawahnya kita tidak bentuk ya. Kita bentuknya nanti akan kita samakan dengan tangannya. Dan badan depan ini juga sudah saya jiplak. Kita jiplak yang sudah dibuka ya. Jadi kupnatnya sudah ditutup. Nah, untuk badan depan juga sama, bagian bawahnya belum kita bentuk ya. Ini bagian sampingnya sudah saya lebarkan ya, jadi lebih lebar dari pola yang sebelumnya ya. Kalau untuk cap lebih bagus adalah lebih lebar ya, jadi ini sengaja dilebarkan dahulu. Ini juga sama, ini lebih lebar dari pola sebelumnya. Dan ini adalah lipatan ya. Ini saya cuma buat separuh untuk nah, jadi ini kemari ya, lebih besar ya. Jadi ini lipatan. Nah, sekarang kita akan bentuk capnya ya. Kita akan bentuk dengan menggunakan tangan yang sudah kita buka. Bagian samping lengan akan kita samakan dengan bagian badan belakang dan bagian depan ya. Jadi bagian sampingnya.
Jadi ini kita samakan ya. Jadi panjang sini ini kita samakan. Jadi ini kita beri tanda. Begitu pula dengan yang samping badan depan ya. Jadi dari titik ketiak kita samakan, ini kita beri tanda. Nah, baru kita bentuk ini ya. Oke. Mau bentuk lebih melengkung seperti ini atau bentuk seperti apa terserah kalian ya. Di sini saya akan coba bentuk menjadi, jadi dari sini dia membentuk seperti lingkaran ya. Jadi kita akan bentuk seperti lingkaran, berarti di sini harus siku-siku ya. Dan di bagian ujung sini juga siku-siku, yaitu tengah belakang ini ya. Ini adalah tengah belakang. Ya, kalau ini lipatan kan bentuknya seperti ini. Nah, di bagian tengah belakang ini juga harus siku-siku ya. Kemudian yang depan ya juga sama. Ini kita bentuk siku-sikunya. Bagian sini kemari juga siku-siku jatuhnya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini pola bawahnya ya, kita bisa bentuk, kita gunting ya. Ini jadi seperti ini ya. Begini ya. Jadi kalau kita bentangkan tangannya, dia akan seperti lingkaran ya. Jika kalian bagian belakangnya merasa ini terlalu pendek, berarti kalian bisa bentuk sesuai selera ya. Jadi bisa saja bagian belakangnya yang ini dibentuk seperti ini. Kalau misalnya dibentuk seperti ini, jadi nanti mungkin bentuknya tidak akan melingkar seperti gambar ya. Kalau yang ini dia otomatis dia akan seperti lingkaran. Nah, gimana cara menjahitnya? Kita lanjutkan ya. Jadi kita siapkan dahulu yang badan belakang dan badan depan serta tangannya ya. Jadi kita akan bahas cara menjahitnya ya. Jadi di sini saya akan praktekkan melalui kertas dorsal, dan kita hanya membuat setengah badan ya. Jadi hanya badan sebelah kanan saja ya. Jadi ini badan belakangnya, badan depan, tangan, dan juga badan depan bagian atas ya. Jadi yang ini. Pertama-tama
kita gabungkan dahulu badan depan ya. Badan depan ini kita gabungkan dahulu. Jadi yang ini ya, kita kerut, kemudian kita gabung dengan yang atas. Ini adalah yang kita pakai yang sudah dibuka ya. Yang ini. Jadi seperti ini ya. Jadi yang bawah sini sudah dikerut ya. Ingat ya, ini saya hanya setengahnya ya. Jadi ini saya nggak bikin lipatan karena ini cuma setengahnya, cuma setengah badan. Jadi bagian bawah kita kerut dahulu, kemudian kita pasang dengan badan depan yang bagian atas. Selanjutnya bahu depan dan bahu badan belakang kita satukan ya. Ini kita jahit dahulu. Selanjutnya kita bisa pasang tangan ya. Area tangan puncak lengan ini bisa kita pasang kemari ya. Jangan kebalik ya, bagian depan ketemu bagian depan, belakang dengan belakang. Setelah ini dipasang di sini, baru kita bisa gabung sisi samping badan depan dengan lengan sebelah sini. Begitu pula dengan sisi samping badan belakang dengan bagian lengan sebelah sini. Paham ya? Jadi ini kita gabung ya. Ya seperti ini ya. Tangannya, puncak lengannya sudah digabung ke armhole ya. Selanjutnya ini samping badan belakang kita gabung dengan samping lengan, dan samping badan depan kita gabung dengan samping lengan depannya. Paham ya? Seperti ini ya. Kemudian kita akan gabungkan sisi samping badan depan dengan sisi samping badan belakang, kita jahit ya. Jadi yang ini kan udah samping badan depan dijahit dengan samping badan lengan, begitu pula dengan samping badan belakang dijahit dengan samping lengan. Nah sekarang ini kita satukan seperti ini. Jadi ini kita jahit. Yang ini enggak ya, ini kan lubang lengan bolong, jangan dikejahit ya. Jadi hanya samping badan yang dijahit ya. Kita jahitnya tidak harus sampai bawah ya, cukup sampai tengah, kurang lebih kasih jeda 5 cm atau 10 cm dari bawah. Kenapa kita kasih jeda? Ini untuk memudahkan saat menjahit bagian bawahnya ya. Jadi bagian bawahnya kita akan selesaikan dengan jahitan kecil. Seperti ini. Dan ini tampak luarnya ya. Jadi kalau dari luar seperti ini ya. Jadi bagian bawahnya seperti melingkar ya. Ini tengah depan, kemudian ini tengahnya, lengannya dia ada lubang armhole ya. Jadi cuma ingat yang digabung cuma bagian sampingnya saja, yang lubang lengannya enggak. Ini belakang. Bagian bawahnya bisa kita selesaikan dengan jahitan kecil ya. Jadi kita sisakan ya yang samping tadi ya, samping kurang lebih 5 cm atau 10 cm tidak ikut kejahit ya, jadi ada jeda.
Ini untuk memudahkan saat penyelesaian jahitan bawahnya. Sampai sini paham ya. Jadi sampai di sini dahulu pelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.